Mungkin kita pernah lihat orang lain dan mungkin iri hati dengan mereka. Kelihatan hebat sekali dari luar. Tapi hanya Tuhan yang tahu hati. Nah, hari ini kita akan ambil pelajaran hidup yang sangat berarti dan akan menolong kita semua. Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Hello and welcome back to Life Unlimited. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran hidup seseorang yang kelihatan kuat, hebat, luar biasa dari luar. Tapi ternyata ada masalah hati yang membuat hidupnya agak hancur dan susah. Siapa itu? Namanya Simpson. Banyak orang yang tahu ya namanya Simpson dan Delia ya. Nah itu adalah menarik sekali ya kisahnya. Nah banyak orang tahu bahwa Simpson itu gagal karena bisa ditipu oleh perempuan. Tapi kita melihat hari ini bahwa kenapa dia bisa ditipu besar oleh perempuan, oleh bangsa lain. Itu karena mulai dengan masalah hati dari awal. Nah saya berharap kita masuk dalam pelajaran-pelajaran hidup seperti ini kepada semua pemirsa Life Unlimited bahwa kita akan ambil hal-hal yang sangat berarti. Kita akan ambil hal-hal yang akan menolong kita untuk jangan kita lakukan kesalahan-kesalahan seperti mereka. Ya saya berharap bahwa kita tidak harus seperti yang di dunia. Dunia selalu cari apa? Orang yang mungkin nggak tahu cantik dari luar, yang kelihatan hebat, mungkin yang kaya, yang kuat, yang terpandang, dan yang lain-lain. Tapi Tuhan tidak selalu mencari seperti itu. Nah, Simpson ini sebenarnya adalah jawaban doa. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah orang yang mulai hidupnya dengan luar biasa. Sayang sekali bahwa tidak berakhir seperti itu. Nah, kalau kita masuk langsung dalam kisah ini, kita akan lihat kelahiran Simpson itu dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-24. Berkata lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Jadi kita bisa lihat langsung dari ayat ini bahwa Tuhan memberkati si Simpson ini. Tuhan membuat dia besar, Tuhan membuat dia apalagi memiliki kekuatan yang ekstra, yang lebih daripada orang lainnya. Dia benar-benar punya kekuatan yang wow sekali. Nah bahkan berkata dalam ayat yang berikut 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Nah dia mulai dipimpin oleh Tuhan. Dia adalah orang yang punya panggilan Tuhan di atas hidupnya. Semuanya kelihatan baik kan? Semua mulai dengan awalnya bagus. Betul sekali. Sampai ada ayat berikut. Mulai dengan pasal 14 ayat yang pertama. Simpson pergi ke Timnah dan di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Dia pulang memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Nah orang tuanya, mama papanya nggak setuju. Mereka bilang, ini orang Filistin. Ya bukan sama dengan kita, seperti musuhnya kita. Selalu itu perangan di antara orang Israel dan Filistin. Mereka nggak setuju orang Filistin itu nggak menyembah Tuhan yang benar. Mereka nggak setuju sama sekali. Masa sih nggak ada perempuan di antara semua orang ini yang kamu mau? Tapi Simpson ini memaksakan sekali harus ada apa yang dia mau. Dari matanya lihat suka sama perempuan dan memang kelihatan seperti dia agak-agak lemah-lemah kalau dia lihat perempuan ya, agak digodain gitu kan. Nah dia suka, dia lihat apa yang dia mau, dia paksakan harus seperti itu. Nah banyak orang tidak tahu bahwa perempuan ini bukan Delilah, bukan. Perempuan ini yang sebenarnya akan menjadi istrinya. Simpson ini paksakan sekali ini menjadi istrinya. Bahkan waktu mau menikah, perempuan ini pun bisa bohongi dia, bisa menipu dia. Nah mungkin kita pun terheran-heran, masa sih Simpson itu dibohongi, ditipu istrinya, nanti ada kejadian lagi sama dia. Siapa nih si Simpson? Si Simpson ini memang kita tahu adalah dia orangnya yang kuat, yang diberkati Tuhan, dipanggil Tuhan.
Masalahnya dia seperti nggak serius dengan panggilan Tuhan di atas hidupnya, dengan janjinya Tuhan. Nah, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki perjanjian dengan Tuhan. Nah, perjanjian ini dengan Tuhan ada berapa hal. Seharusnya dia nggak sentuh-sentuh yang mati. Seharusnya dia nggak potong rambutnya. Ya, ada berapa hal yang dia buat perjanjian dengan Tuhan. Tapi Simpson ini sepertinya gak peduli sama sekali dengan perjanjian-perjanjian ini semua. Nah, makanya kalau kita tahu akhir ceritanya kenapa kehilangan kuasa, itu pada saat potong rambutnya. Nah, itu adalah yang terakhir di antara semua syaratnya, janjiannya sama Tuhan yang dia tidak penuhi. Dia batalkan itu semua, tidak mengikutinya. Jadi sayang sekali dia sepertinya nggak serius atas panggilannya Tuhan. Gak maupun ambil pun perempuan istri yang percaya kepada Tuhan, maupun ambil yang dari yang lain yang cantik-cantik, yang dimanapun. Nah, ini adalah nasihat bagi kita semua. Bahwa saya mau kita menyadari, hai pemirsa Life Unlimited, jangan hanya pikir bahwa orang-orang yang hebat, yang siapa, yang penginjil, pendeta yang dipanggil. No, Tuhan memanggil kita semua. Kita semua adalah orang yang spesial bagi Tuhan. Nah, Tuhan punya tempat bagi kita, Tuhan punya panggilan tujuan bagi kita. Jadi jangan kita hidup asal-asalan. Jangan kita berpikir nggak penting lah kesini kesana apa yang kita lakukan. Semua sangat penting. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Nah, bahkan kita bisa lihat, kalau kita lihat dalam pasal 14 ini, berkatalah pernah ada Simpson pun kekuatannya luar biasa, tapi bukan dari diri sendiri. Itu sebenarnya kekuatan dari Tuhan. Pernah pun dia jumpa dengan singa. Wah, apa yang terjadi? Berkata dalam ayat yang ke-6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Singa itu dicapikkan seperti orang mencapik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakan kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukan itu. Nah, kita mulai lihat-lihat ya. Kadang-kadang Simpson itu kan punya kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tapi dia nggak mau ceritakan sama orang tuanya. Dia mau sembunyikan segala sesuatu. Nah, ini mulai tips-tips loh. Kita tahu kalau kita melakukan kesalahan atau kita nggak peduli untuk nasihat orang lain. Saat nggak mau cerita-cerita. Saat kita nggak mau kasih tahu, contohnya kadang-kadang anak muda pacaran sama yang nggak tahu nggak benar, nggak mau bilang ya, nggak berani ceritakan ini. Kenapa? Karena udah tahu salah. Nah, Simpson ini mulai seperti ini, nggak mau cerita-cerita. Kalau dia tahu dia adalah setelah dia membunuh singa ini, wow, kekuatannya luar biasa. Setelahnya pulangnya dia temukan itu ada madu, ada yang madu di dalamnya. Dia ambil padahal itu dari binatang yang mati. Dia kasih pun sama orang tuanya, nggak dikasih tahu dari mana. Ya kan, jadi dia udah tahu lakukan kesalahan tapi terus melakukannya. Makanya saya mau kita belajar sesuatu. Tidak ada orang, tidak ada keluarga yang hancur dalam sehari. Nggak ada keluarga, nggak ada pernikahan, nggak ada anak, nggak ada kehidupan kita, nggak ada pelayanan, nggak ada bisnis, nggak ada semua yang hancur dalam sehari. Kadang-kadang hasilnya baru nampak satu hari, baru ketahuan selingkuh, baru ketahuan masalahnya apa, baru ketahuan tersembunyi selama ini seperti apa. Tapi sebenarnya itu adalah proses hari demi hari, waktu demi waktu, kesalahan demi kesalahan. Sama dengan Simpson ini. Dia pun mulai dengan buatnya tersembunyi, gak cerita-cerita, hal-hal seperti ini. Sampai pun mau menikah, dibohongi, ditipu istrinya. Nah, itu menjadi hancur juga. Akhirnya pernikahan pun jadi hancur. Dia tinggalkan istrinya. Saat dia kembali kepada istrinya, berperangan dengan bangsa itu, dan istrinya dibunuh oleh mereka, oleh kampungnya. Wah, sayang sekali loh saudara. Bayangkan setelah itu dia marah habis-habisnya lagi. Dia marah habis-habisnya lawan orang itu lagi. Nah, semua kehidupannya Simpson ini. Simpson itu bahasa Inggrisnya. Simpson ini yang dipanggil hakim oleh Tuhan, yang mau memimpin bangsanya dengan baik. Ada naik turunnya. Tapi saya mau kita lihat ini. Di antara semua kesalahannya Simpson. Di antara semua hal yang tidak benar. Tuhan tetap setia untuk menolong dia. Bahkan saya lihat pernah ada waktunya dia melawan begitu banyak orang. Dia sampai benar-benar melawan orang Filistin itu dengan hebat. Nah, pada waktu itu ini dalam Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-16.
Ketika dia sangat haus, ini dari perangan dia satu orang, melawan ratusan orang, ribuan orang, dia satu orang loh. Dia begitu haus setelah dia kalahkan mereka semua. Nah berkata dalam ayat 16, ketika dia sangat haus, bersuruhlah dia kepada Tuhan, oleh tanganmu hambamu, ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakah sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Kemudian Allah memilih liang batu yang di lehi itu dan keluarlah air dari situ. Dia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Nah ini menariknya. Kadang-kadang Simpson itu memang lakukan kesalahan, gak benar, hidupnya agak hancur. Tapi saya melihat ini, sekalipun Simpson itu gak setia, Tuhan tetap setia. Nah apakah Tuhan senang dengan semua yang Simpson lakukan? Tuhan berkenan dengan ini semua? Tidak. Dan apakah Simpson itu memang kadang-kadang mengalami kesedihan, mengalami kehancuran karena kesalahannya itu? Betul. Dia mengalami kadang-kadang yang gak enak karena dia salah. Karena dia oleh emosi, hidup, dan yang lain-lain. Tetapi ini yang saya mau kita belajar. Saat kita lakukan kesalahan, ya pastilah kita akan menderita dari kesalahan kita. Akan ada yang susah. Kita bohongi orang, ya kita akan terimalah hasil daripada itu. Janganlah kita melakukan kesalahan terus. Pasti ada efek kepada kehidupan kita. Tapi yang luar biasa ini, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Simpson sering gagal janjinya ini kepada Tuhan. Tapi yang luar biasa, Tuhan tetap memenuhi pihaknya karena Tuhan tidak bisa membohong. Itu luar biasa. Nah saya berharap kita lihat dari hidupnya Simpson ini yang akan membuat kita lebih mau taat lagi kepada Tuhan. Bukan kita taat kepada Tuhan karena dari ketakutan. Kita takut apa yang Tuhan lakukan kepada kita kalau nggak taat. No, tapi kita mau taat kepada Tuhan karena kita lihat kesetiaan Tuhan luar biasa sekali. Kesetiaan Tuhan itu hebat. Bahkan di akhir hidupnya Simpson, Tuhan tetap setia, tetap pakai dia sesuai dengan panggilannya. Jadi kita mau belajar untuk jangan seperti Simpson, lakukan kesalahan, hidup dari apa yang diinginkan mata, hidup dari emosi terus, melawan terus dengan orang. Lebih baik hidup dari apa yang Tuhan pimpin. Nah banyak orang pada waktu itu pasti iri hati dengan Simpson. Pasti mereka lihat orang yang hebat. Orang yang kelihatan begitu luar biasa sekali, kuat. Mungkin dia ganteng sekali ya, nggak tahu. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak lihat bagian luar. Tuhan lihat isi hati, itu yang lebih penting. Nah saat saya cerita seperti ini memang ada ayatnya juga, sebentar lagi kita lihat. Saya ingat ada satu tempat saya pergi di Amerika, ada rumah yang seperti itu. Seperti apa? Mari ikut saya ke Kentucky, Amerika untuk menyaksikannya. Do you remember Jesus ever spoke to the Pharisees and he reprimanded them, he corrected them because they said they were like whitewashed tombs. There's something that looked really good from the outside, but they weren't the same on the inside. And he was telling us that it's more important to focus on what's on the inside than on the outside. Now, sadly, many people today are showing you the picture of what's on the outside. They're focusing on their Facebook, their Instagram. They look like they're great, happy families. They look like they're on top of the world. But you really know that sometimes on the inside, they're empty, they're alone, they're struggling with things. And it's like, for example, what I'm standing in front of right now. I'm standing in front of a house. Yeah, it looks like a pretty house until you go and you look inside. Now, there's been a fire that completely destroyed the rest of the house, and now it's unlivable. It's broken, it's empty, it can't be used. It can't provide any shelter. It can't even be used for the purpose that a house is supposed to be in our lives. Now, so many people are living like this, a front on the outside, trying to show that everything's okay, but really struggling on the inside. Jesus wanted us to live from the inside out, not the other way around. To let him give us the abundant life. He's filling our hearts from the inside with peace and joy and a relationship with him. And that enables us actually to live on from the inside out. Saya harap bisa mengerti itu bahasa Inggris, tapi memang ada subtitlenya bahasa Indonesia supaya bisa mengerti ya. Nah itu seperti banyak orang hari ini. Itu kan saat saya berdiri awal-awalnya di depan satu rumah itu. Bukan kelihatannya rumahnya cantik, bagus. Tapi saat masuk dan lihat di dalam jendela dan pintunya, gak ada apa-apanya. Kosong, bahkan gak ada rumah. Gak bisa melakukan seperti fungsinya rumah untuk berikan keamanan, ya, untuk tempat yang nyaman, nggak bisa berikan apa-apa karena kosong di dalam. Nah banyak orang di dunia pun seperti itu hari ini. Mereka menunjukkan itu di Instagram, di Facebook, di TikTok, hebatnya, cantiknya, kayanya, mantapnya.
tapi hatinya kosong, gak ada apa-apanya. Makanya jangan kita iri hati dengan mereka. Kita lihat orang seperti Simpson, di luar mungkin kelihatannya hebat, tapi dia bergumul di dalam hati. Dia tidak punya ketetapan kepada Tuhan. Terbaliknya, kalau lihat orang yang hatinya benar, hatinya mengikuti Tuhan dengan luar biasa, tapi bagian luar gak ada apa-apanya, contohnya si Daud. Saat Daud mau dipanggil menjadi pemimpin bangsa, menjadi raja, bahkan Nabi datang ke rumahnya. Nabi melihat semua kakak-kakaknya, abang-abangnya itu yang kuat, yang ganteng, yang kelihatan hebat. Wah, mau pilih mereka. Tapi apa yang Tuhan katakan di situ? Tuhan katakan, Tuhan berfirman saat itu kepada Samuel. Dalam 1 Samuel berkata apa? Janganlah pandang berasnya atau peranongannya yang tinggi. Sebab aku telah menolongnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan dengan nasihat persis ini yang Tuhan memberikan, dia pilih si Daud. Daud pada waktu itu anak, masih kecil, masih nggak kelihatan hebat. Gak ada badannya tinggi-tinggi, agak pendek-pendek. Cuman tugasnya pada waktu itu, pekerjaannya cuma menggembalakan beberapa domba. Gak hebat, gak kelihatan luar biasa, tapi Tuhan melihat hatinya. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin, dia menjadi raja. Dia yang lawan si Goliat. Bahkan si Daud ini punya kesaksian saat dia mau berperang dengan Goliat, bahwa ada binatang liar yang datang dan dia pun berani melawannya. Jadi Daud bahkan hampir sanggup melakukan sama dengan si Simpson, melawan binatang liar, melawan orang Filistin yang hebat, yang besar. Pernah perhatikan gak ya, Simpson dan Daud, bahkan Daud hampir bisa lakukan yang sama dengan Simpson, padahal badannya gak kuat. Padahal kelihatan kecil, biasa. Tapi Daud lebih, sekalipun ada juga kesalahan dalam hidupnya, tapi lebih banyak dalam hidupnya lakukan yang benar, mengikuti Tuhan, punya hati yang mau dekat kepada Tuhan. Makanya kita lihat Daud ini gak sehancur-hancurnya si Simpson. Dan bahkan saat Daud lakukan kesalahan, Tuhan tetap setia dan memimpin dia, memulihkan hidupnya dan tetap pakainya. Makanya semuanya kita akan belajar, lihat Alkitab, gak pernah ada orang yang sempurna. Perhatikan gak pernah ada yang sempurna karena kita semua manusia. Susan Hooper juga pernah lakukan yang salah, gak ada yang sempurna. Jangan tunggu jadi orang sempurna untuk mengikuti Tuhan. Jangan tunggu jadi orang yang sempurna untuk dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai kita semua. Tapi yang paling penting daripada sibuk-sibuk Instagram, menunjukkan kepada dunia kehebatan, kekuatan, kekayaan, kepintaran, kecantikan, dan yang lain-lain. Lebih hebat ambil waktu untuk memastikan bahwa hati kita mengikuti Tuhan. Hati kita siap dipakai Tuhan. Bahkan gak kelihatan orang. Saat kita dipakai Tuhan, jangan terlalu cepat untuk mau selfie-nya, mau ambil fotonya, mau ambil videonya. Gak perlu itu. Itu untuk menunjukkan kepada orang, kepada dunia. Yang paling penting, kapanpun kita siap untuk Tuhan memakai hidup kita. Untuk kita menjadi dampak, kita menjadi berkat, kita menjadi terang bagi siapa yang memerlukan. Amin. Jadi jangan kita menjadi seperti rumah yang kosong itu. Cantik di luar, tapi kosong di dalam. Terlalu banyak di dunia seperti itu. Mungkin kita pun pikir bahwa teman-teman senang tanpa Tuhan. No, mungkin mereka kelihatan senang-senang di depan. Tapi kita nggak tahu betapa mereka menangis, betapa mereka merasa hancur, kesepian, dan yang lain-lain. Saat mereka di dalam nggak ada yang melihatnya. Kayaknya kita mau belajar hari ini. Jangan cari yang di depan mata orang. Tapi Tuhan yang tahu hati kita. Bahkan kita bisa hancur-hancur, minta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Simpson pun melakukan ini di akhir hidupnya. Sayang sekali karena akhirnya ditipu perempuan lagi, si Delila yang cantik mungkin. Dia akhirnya kasih tahu rahasia kekuatannya, potong rambutnya, kekuatannya hilang. Dia diambil oleh musuh, Filistia ini. Mereka bahkan cabut matanya, mereka mengikat dia. Nah pada akhir hidupnya, akhirnya Simpson kesadaran. Dan dia berkata dalam ayat 28 dari pasal 16. Simpson berkata, bersuruhlah dia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku ini kepada
orang Filistin. Dan berkata dia pun ambil 2 tiang ini. Dan dia bisa membuat satu tempat itu semua hancur dengan orang Filistin di dalam. Akhirnya dia mau kembali lagi kepada Tuhan. Jangan kita tunggu akhir hidup kita untuk kembali lagi kepada Tuhan. Jangan kita tunggu akhir-akhirnya. Sekalipun kita agak lari sedikit dari para panggilan. Kabar baiknya hari ini adalah salah satu ayat kesukaan saya. Berkata apa? Dalam Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Luar biasa. Tuhan gak pernah menyesal. Dia gak menyesal panggilan yang diberikan kepada Simpson. Simpson mungkin gagal, kadang-kadang gak mengikuti, gak serius, gak peduli panggilannya, lari dari paranya. Tapi pada akhir saat dia mau kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap memberikan tempatnya, posisinya, panggilan kepada dia. Tuhan gak menyesal. Tuhan gak pernah anggap salah. Oh, salah aku kasih karunia itu kepada mereka. Salah aku memanggil mereka, mau ambil balik. No, dalam bahasa Inggris seperti itu. Berkata bahwa Allah tidak pernah ambil balik. Tuhan gak pernah kasih balik. Kasih balikan. Kasih balikan. Tuhan gak seperti itu. Tuhan yang maha tahu. Saat dia menciptakan kita, dia memanggil kita, dia berikan karunia, panggilan kepada kita. Kalau kita salah, cepat menyadari kembali kepada Tuhan. Tuhan setia untuk mengampuni, untuk memulihkan hidup kita. Tuhan tidak seperti Tuhan yang menolak. Jangan lari dari para Tuhan karena takut, karena malu. Saat ini juga, saat ini, hari ini adalah waktu yang tepat kembali kepada Tuhan. Saya pun pikir seperti ini, sering mungkin ada yang salah gunakan hidupnya, karunianya yang seharusnya untuk Tuhan, untuk yang lain. Sesuatu yang disalahgunakan, apapun bisa disalahgunakan. Contohnya ini lipstick. Nah, kalau saya mau, saya bisa buka lipstick ini pakai sebagai spidol. Bisa sih, tapi nggak terlalu berguna. Oke, akan susah saya tulis. Tapi bisa loh saya coba tuliskan sesuatu dengan lipstick ini ya. Nah, kalau saya gunakan itu seperti ini, mungkin ini agak rusak sedikit. Tapi kalau seandainya saya bersihkan, saya mau pakai lagi seperti lipstick, masih bisa sih. Tapi sayangnya pada waktu itu digunakan untuk yang lain, pasti kurang-kurang, gak pas-pas. Tapi yang luar biasa, Tuhan sanggup pulihkan dan bisa kembali lagi untuk tujuan aslinya. Kalau saya mau bisa lebih cantik lagi ya. Oke. Nah ini sama dengan kehidupan kita. Kita lihat dari si Simpson ini. Saat Simpson ubah hati, mau kembali kepada Tuhan. Setiap kali dia bersuruh minta pertolongan Tuhan, Tuhan setia. Itu yang luar biasa. Makanya hari ini kita tidak mau mengikuti yang sekalipun kesalahan sedikit nanti jadi hancur. No, stop pun hari ini. Kembali kepada Tuhan yang setia dan berkata di sini, kasih karunia-Nya gak pernah dia ambil balik. Kasih karunia yang gak pernah dia menyesali. Artinya kebaikannya Tuhan, pengampunan dari para Tuhan, pemulihan dari para Tuhan, mukjizat dari para Tuhan, kasihnya Tuhan menunggu kita saat ini juga. Wah, itu luar biasa. Dan saat kita kembali kepada Tuhan, tempatnya aman, tempatnya ajaib. Tuhan kembali menjadi perisai kita. Seperti Simpson, saat dia kembali kepada Tuhan, dia aman dengan Tuhan. Tuhan pun buka batu untuk kasih air kepada dia. Itu luar biasa sekali. Jadi hari ini jangan kita fokus kesalahan kita. Kita belajar dari Simpson, gak mau ikuti kesalahan-kesalahan. Gak mau lakukan apa yang kita lihat dunia lakukan. Kembali hari ini kita membuat hati kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memulihkan hidup kita. Menerima kita, mengampuni kita, membenarkan hidup kita. Bahkan kita bisa dipakai lagi untuk kemuliaannya. Dalam yang semangat seperti ini, mari kita masuk dalam lagu Perisaiku oleh NDC Worship, di mana kita akan memuji Tuhan atas kebaikannya, kedahsyatannya. Kita kembali aman di dalam Dia. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati
percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Katakan imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Saya percaya bahwa kita semangat-semangat setelah dengar lagu itu. Dan saya berharap bahwa pemirsa hari ini, dimanapun kita, siapapun kita, apapun yang kita pernah lakukan, hari ini saya mau katakan adalah hari yang baik untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan siap mengampuni kita, memulihkan hidup kita. Tidak ada yang aman di luar para Tuhan. Jangan cari hidup oleh kekuatanmu. Simpson lakukan itu, dia gagal terus. Tapi akhirnya dia menyadari, dia memanggil Tuhan, dan Tuhan pakai dia kembali sesuai dengan kehendaknya dan panggilannya. Saya percaya itu bisa terjadi pada kita juga. Mari kita berdoa, siapapun yang mau hari ini mengikuti saya dalam doa ini. Kembali percaya kepada Yesus, di mana tempat yang benar, pengampunan, dan hidup yang kekal. Semuanya kita terima di dalam Dia. Yesus, terima kasih. Engkau menerimaku apa adanya saat ini. Dan Engkau mengampuni diriku. Engkau menghapuskan semua dosa-dosaku. Dan saat ini saya kembali lagi jadi benar di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat saya menjadi ciptaan yang baru. Memiliki masa depan yang baik. Dan hidup yang kekal di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Amin. Dengan doa sedikit seperti itu, hidup kita diubahkan. Semuanya kembali lagi baru. Dan kita masuk dalam panggilan Tuhan. Kalau ada ikut doa seperti itu, tolong hubungi kami. Kami di tim Life Unlimited mau dengar, mau tahu bagaimana Tuhan menjamah hatimu hari ini. Dan kita akan berdoa supaya kita terus ikut panggilan Tuhan ke masa depan. Setiap hari saya terima kesaksian-kesaksian. Siapapun yang menelepon kami, yang hubungi kami di call center, didoakan, dan setiap bulan ada kesaksian-kesaksian yang masuk, kesembuhan yang terjadi, pemulihan yang terjadi, berkat yang terjadi, mukjizat semuanya terjadi. Jadi apapun yang mau dialami oleh Tuhan, boleh hubungi kami juga. Saat ini ada tim yang siap untuk mendoakan dan dengar kesaksian. Dan sampai kita jumpa lagi dalam program ini Life Unlimited, saya Susan Hooper mengucapkan thank you so much and God bless you all.